mulai bayar apa-apa wis tetap kita ayah. Nama? Baik, langsung saja kajian akan Saya sudah barangnya tempat jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi serta kita bisa bersilaturahim bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah dan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan setiap genap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian parenting Islami. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang orang tua milenial, orang-orang tua yang generasi Y, ya, bagaimana yang terbanyak di hari ini, hampir 25% itu orang tua tahun ini, zaman ini, generasi milenial. Ya, sudah kita selesaikan sampai bagaimana rata-rata generasi milenial kemarin. Jadi di bab ini dibahas tentang siapakah orang tua milenial. Siapa kemarin? Yang umur berapa umurnya? Kelahiran 80 sampai 95 gitu ya. Ya, itu milenial. Berarti berapa tahun kira-kira usianya? 40 kan ya? Enggak 40, 30 apa? Berapa coba? Tadi 80 sampai 2025 berapa? 35 sampai 45, benar ya? 30 sampai 45 kali. Ya kan ya? 30 sampai 45. Yang orang tua yang umurnya hari ini antara 30 sampai 45 ini, itu orang tua milenial tuh, yang merasakan dua alam itu loh, dua kehidupan,
ya. Kemudian yang kedua, persoalan pernikahan orang tua milenial udah kita bahas. Terus keuangannya gimana orang tua milenial? Rata-rata kacau ya, rata-rata kacau, penabit ya. Apalagi karena memang generasi milenial itu banyak yang termasuk generasi bukan lagi generasi sandwich, tapi generasi geprek sudah. Kenapa? Kalau tahu sandwich ya, dihimpit, orang tuanya menekan, anaknya menekan, betul kan ya? Orang tua butuh, anaknya butuh. Gimana jangan saya, Pak? Di tengah-tengah tuh generasi sandwich namanya itu. Ya, itu masih lumayan. Ada generasi geprek juga dah itu. Hancur atas bawah itu. Atas mutu esok ngisore oleh kesal. Berat itu. Ya betul. Atasnya menekan orang tuanya. Jadi orang tua zaman dulu yang masih intervensi, sedangkan anak kita harus bagaimana mensikapi dengan lebih baik. Pusing kan? Masih punya orang tua yang menekan betul pola didik kita harus mengikuti zaman dulu, sedangkan kita hidup di zaman ini dituntut untuk lebih punya perasaan dalam mengurus anak. Geprek bener kan rasanya, Pak? Kalau masih kuat alhamdulillah betul nih. Maka ini generasi yang paling pusing itu milenial nih. Generasi pusing, alhamdulillah ya. Ya sebenarnya kalau jenengan nggak ngaji nggak pusing sebenarnya sih. Ya kan? Yang buat pusing apa? Ngaji, ngerti masalahnya. Nah, jadi pusing kan? Waktu nggak boleh lagi bengak-bengok sama anak, nggak boleh lagi pakai kekerasan, kan repot lagi itu. Ya, tapi kalau nggak ngerti kan enak, santai aja, plak-plak seenaknya lah, gitu, bebas. Ya, itu sudah kita bahas. Kemudian lah tentang keuangan juga sangat pengaruh di generasi milenial ini. Rata-rata generasi milenial itu keuangannya kacau, nggak terencanakan dengan baik, gitu ya, nggak ada wealth planner, gitu ya, perencanaan keuangannya nggak ada, bus sembarangan, yang penting ada pakai, nggak ada poson, gampang lah Pak, ya, akhirnya habis-habisan. Jadi tingkat tawakalnya tinggi sekali, besok pikir kali, ngono Pak akhirnya. Nih, kota penting juga. Coba lihat orang dulu Pak, orang dulu itu lebih bisa ngatur duit orang dulu. Betul ya, orang dulu itu coba apa asetnya, tanah, kebu gitu kan, aset. Rata-rata orang-orang tua dulu kita bisa ngasih anak warisan nggak? Rumah dikasih nggak? Dibangunkan nggak? Tanah disiapkan, rumah dibangunkan. Kalau hari ini kita ngasih apa? Ngasih hutang, mending nggak ngutang, alhamdulillah ya Pak. Jadi memang beda. Ya makanya Islam itu agama yang lengkap sekali. Lengkap sekali. Ini sedikit tambahan saja. Bagaimana sebenarnya Islam mengatur keuangan itu. Nah, dulu saya dulu pernah pas S2 itu ada pelatihan wealth planner syariah. Jadi bagaimana mengatur keuangan secara syariah. Investasi begitu. Secara syariah seperti apa? Kayak emas, bagaimana invest emas. Nah, kita nggak mikir ya. Pokoknya ada banyak habis. Dikit ngutang, ngono lah akhirnya. Apalagi serba ada. Sekarang ngutang gampang sekali ya. Mau beli nggak ada uang, di Shopee ada apa? Shopee akadnya apa tuh? Shopee Pay, pay later ya. Bayar terakhir, wes pinjol juga di mana-mana, wes gampang. Wes pokoknya plak-plak. Dulu susah ngutang, sekarang ngutang tuh di tawar-tawar, wes gampang, KTP tok lah jadi, Pak. Itu hari ini. Jadi kekacauan keuangan hari ini luar biasa. Ditambah dengan mental gengsian, ya kan? Temennya motornya apa? PCN, Mac, PCX, panas, gitu ya. Kredit lah pokoknya. Yang penting duit PCX. No. Akhirnya besar pasak daripada itu yang pengeluarannya banyak. Jadi bulan lebih panas dibanding matahari gitu lah akhirnya kan. Akhir bulan panas gitu. Mikir cicilan yang begitu banyak, pusing lah akhirnya. Jadi ini rata-rata kondisi orang tua milenial seperti itu. Ya. Nah, akhirnya bagaimana mengurusi anak-anak yang rata-rata generasi milenial ini punya anak generasi Z, Gen Z atau generasi
alfa yang makin unik. Jangan samakan, anak-anak hari ini itu kritisnya luar biasa, lebih kritis dibanding kita. Selain memang zamannya kritis, mereka sering nonton lihat apa sehingga terbuka dunia, ya informasi dunia begitu kebuka. Juga memang pola asuhnya berbeda. Kalau zaman dulu anak jawab biniku sopan enggak? Enggak sopan. Oh langsung dimarahi, terus diam begitu. Jadi dulu monolog satu arah dia diskusi, enggak ada dua arah. Nah sekarang anak harus diskusi. Memang beda Pak. Ya di sini orang tua lebih capek hari ini. Tapi insya Allah makin capek makin besar pahalanya kan, begitu. Itu tentang orang tua zaman now, ya di hari ini rata-rata yang generasi milenial. Ya. Selanjutnya di pertemuan malam ini kita akan membahas tentang pengasuhan anak usia 0 sampai 2 tahun. Di bab ini akan dibahas 8 pembahasan. Yang pertama, perlukah istri digaji karena menyusui? Ini sudah pernah kita bahas dulu di program pengantin baru itu tentang bab hak kewajiban istri dan suami. Sebelum lanjut, ibu-ibu yang pernah punya anak digaji nggak sama suaminya? Pernah nggak digaji? Pernah ya? Pernah gaji Pak? Ya. Gaji berapa istri Pak? Beda loh antara nafkah harian atau makan tuh anak harian, ini gaji khusus. Mungkin ngono seneng Bu ya. Wes pokoknya hamil terus lah, gajian terus lah Pak. Semangat tuh gajiannya. Nanti kita bahas ada apakah harus digaji. Kemudian nanti pembahasan kedua dibahas tentang berbagi ASI. Beresikokah? Jadi punya ponakan yang yatim meninggal ibunya, nggak punya ibu kan, kondisi usia mungkin 2 bulan, terus disusuin bareng anaknya. Apa resikonya ketika berbagi ASI kepada orang lain? Ketika bank ASI sebagai tren hari ini, bank ASI. Jadi ternyata bank nggak cuma bank duit tok, juga ada bank ASI, ada bank darah, gitu ya. Ya, ini ada bank ASI juga, Bang. Di sini mungkin belum ada, tapi di daerah kota banyak, perkotaan udah mulai banyak. Jadi ada donor ASI. Iya. Terus lewat 2 tahun anak masih nyusui, masalah kan? Ada nggak begitu? Sudah lewat 2 tahun masih nyusu aja. Nah, ini juga ada pengalaman. Terus nanti yang kelima, cara belajar anak 0 sampai 2 tahun. Bagaimana cara belajar untuk usia ini, usia 2 tahun ini, bawah ini. Terus kemampuan bahasa anak 0 sampai 2 tahun gimana? Bahasa penting loh. Karena nanti menjadi modal untuk dia belajar. Bisakah anak di bawah 2 tahun diajari disiplin? Yang ke-7, ngajari anak di bawah 2 tahun disiplin. Terus yang ke-8, mengajarkan agama anak di bawah 2 tahun apa yang sebaiknya diajarkan. Belajar apa dulu nih? Apakah tahfidz dulu, akidah iman dulu, hitung-hitungan, salistung, atau bagaimana? Ada 8 pembahasan. Semoga malam ini nggak rampung. Rampung nggak ya? Oke, panjang ini, Bang. Mungkin 2 pertemuan kali. Pertama, kita bahas tentang perlukah istri digaji karena menyusui. Coba jawaban sementara panjenengan, Ibu. Ibu, perlukah istri digaji karena menyusui? Jawaban jenengan? Perlu. Bapak-bapak? Enggak. Nah. Kata ibu, ngono susui dewek ngono nggih. Nah, gaji. Yo. Ada khilafiyah tadi yang ibu mengatakan perlu, bapak ngatakan nggak perlu. Memang ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat ulama. Nah, begini, pendapat yang mewajibkan. Ya, pertama ini sebelum kita bahas tentang apakah perlu digaji, tapi sebelum dibahas itu dibahas dulu apakah wajib gitu loh ya, ibu itu menyusui anaknya. Wajib nggak nih kira-kira? Atau sunnah saja? Atau keutamaan saja?
Karena kalau wajib nggak usah digaji dong, kewajiban begitu. Ayo. Nah, kalau kita merujuk ke madhab Hanafi dan madhab Maliki, itu mengatakan bahwa ibu wajib menyusukan anaknya, menyusui anaknya, putra putrinya, selama masih berstatus sebagai istri atau masih dalam masa iddah talak raj'i. Paham nih? Ibu punya kewajiban nyusui istri, nyusui anaknya, ngebleng. Ibu wajib menyusui anaknya kalau si ibu ini dalam kondisi sebagai istri dari bapak anak itu, sah gitu ya, istri sah. Atau dalam masa iddah tolak raj'i, bukan tolak bain. Tolak yang kembali, tolak yang 1 dan 2, cerai 1, 2, maka tetap sebagai istri, sebagai ibu dari anak itu. Nah, ibu tidak berhak meminta upah dari suaminya. Karena apa? Kewajiban. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Mana dalilnya? Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas orang tua, ayahnya maksudnya, atas bapak, atas suami, itu lahu rizquhunna, wajib menjamin makan untuk istri yang sedang menyusui anaknya. Wa kiswatuhunna, dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya apa? Kompensasi dari ayahnya yang punya anak itu adalah cukup memberi makan dan pakaian, tempat tinggal. Dan cukup sebagai apa? Bayarannya itu toh. Jadi hanya penting ada makan, tempat tinggal dan pakaian. Itu bayarnya pakai itu. Ya. Coba, anak milik siapa? Anak milik siapa? Bapaknya. Ya, wa 'alal mauludin lahu. Allah sebut mauludin lahu. Maulud anak, lahu miliknya, itu bapak maksudnya. Maka anak kita adalah milik kita, milik bapak. Ibu itu mau titipi tok, titipi benih, terus hamil, melahirkan, konyusui, wis. Nah, ndekku begitu. Makanya kan binnya bin bapak kan, enggak ada bin ibu. Berat itu ibu, luar biasa perjuangannya ya. Jadi tadi paham berarti dari madhab Hanafi dan madhab Maliki apa? Menyusui adalah kewajiban selagi dia masih status sebagai istri sah atau masa talak raj'i, masa apa, dalam masa apa tadi, iddah talak raj'i. Talak raj'i itu talak 1 dan 2, belum 3, masih ada, masih bisa rujuk. Kalau talak bain yang ketiga nggak mungkin rujuk lagi sebelum ada yang menikahi laki-laki yang lain. Itu talak bain namanya. Nah, namun jika sudah terjadi talak bain, ibu boleh mengambil upah. Kenapa? Enggak wajib lagi. Lagi nyusui usia bayi 2 bulan, suaminya menceraikannya, cerai 1, 2, 3, talak bain. Maka sampai anaknya 2 tahun, ya nanti nyusu 2 tahun, maka ibu itu berhak dapat upah, gajian. Kenapa? Karena enggak lagi dapat ya nafkah, begitu. Ini mazhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ibu itu tidak wajib menyusui anaknya. Tidak wajib. Apa alasannya? Karena disebut dalam surah At-Thalaq ayat ke-6, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika mereka menyusukan anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Berarti dibayari, Pak. Ya. Maka dari situ karena bayaran, berarti kan nggak ada kewajiban. Ada yang bayar, oke, nggak ada, nggak usah, begitu. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab
Hambali. Ya. Namun pendapat yang kedua ini mengatakan ya tetap menjadi kewajiban kalau saat baru melahirkan dan tidak ada asi lain yang bisa selain ibunya. Artinya kalau nggak susui maka dosa, begitu kalau wajib ya. Ini, oke, dua pendapat ini ya. Coba, berarti pilih mana nih? Syafi'i Hambali atau Maliki Hanafi? Bapak-bapak milih Hanafi Maliki kan? Bapak Ibu milih Syafi'i Hambali mesti. Ya. Ya, berarti kalau begitu lah kasusnya begini muncul nanti. Kasusnya ketika perceraian terjadi ya, dan dulunya ini kalau pakai pendapat yang kedua yang wajib. Kalau perceraian terjadi, nih tak bacakan ya. Akhirnya nanti si suami harus ngitung-ngitungan sama istrinya. Hitung berapakah nyusuin sekali dalam sehari, berapa hitung-hitungan. Makanya kalau mau cerai pikir-pikir, Pak. Kita punya utang ke dia masalahnya. Berapa anaknya? 3. Berapa sekali nyusu sehari? Berapa, Bu? Berapa, Bu? Jangan yang nentuin, Bu. Harganya berapa sekali nyusu? Berapa susu anak tuh? Ini gampang aja. Berapa susu apa, Ibu? Ya, apa susu yang termahal berapa? Hah? Yang termahal apa susu formula itu? Termahal. Kan ASI kan mahal, kalau masa sama dengan susu biasa. Apa? Apa namanya? Saya nggak tahu, bebela. Berapa? Satu ini berapa sekotak itu? Sekilo itu ya? Kaleng berapa kaleng harganya? 100 lebih. Bisa, gampangnya 100.000 ya, 100.000. Itu berapa hari habisnya? Rata-rata? Saya nggak pernah, soalnya saya nggak pernah. Dulu saya pakai tajin misalnya, Pak. Hah? Seminggu berarti 100.000, ya kan? Kalau sebulan 400.000. Kali setahun berapa? Hah? 1 juta? Kali setahun 400 kali 12 4 juta. 800 kali 2 8 juta 9,6. Itu satu anak. Itu nyusui itu loh ya, nggak ada biaya ngeloni gitu, nggak ada. Hanya biaya nyusui. Itu sudah 9,6 juta. Anaknya 3. Berapa? 30? Ya, 30 juta. Bu, ngomong ini, Bu. Mas, nek sampai ngancam-ngancam pegat, hitung-hitungan sih. Silakan pegat aku. Tapi bayarlah anakmu 3 tadi. Nggak usah biaya ngeloni, cukup biaya susu aja. 30 juta cash. Nggak mau kredit. Nggak mau kredit. Sini, Pak ya. Pusing kita, Pak. Nggak jadi cerai kan akhirnya? Nggak jadi cerai. Itu hak istri itu. Ya, makanya hati-hati sama istri loh, Pak, dengan alhamdulillah dia menyusui. Ya, karena laki-laki mengatakan itu hal yang biasa, wajib bagi dia nyusui. Akhirnya sembarangan laki-laki itu akhirnya. Ya. Nah, kemudian begini, ada beberapa kondisi ya, beberapa pendapat, pandangan ulama ini. Kalau ulama Syekh Ali Jum'ah mengatakan, ya, secara tradisi pekerjaan perempuan tidak diberi upah nyusui maksudnya. Sebaiknya tidak memperpanjang masalah debat tadi. Namun dalam perceraian tadi suami wajib memberi tadi upah nyusui dan nafkah. Dalam perceraian, Pak, ganti rugi. Karena apa? Itu anak kan milik bapaknya, nanti dibawa pergi. Maka coba bayar dululah semua itu. Coba. Dari sini coba, berat nggak, Pak, kalau kita membayar istri untuk nyusui? Berat kan? Makanya kalau nggak mampu untuk bayari, minimal terima kasih lah. Pernah nggak terima kasih ibunya, Bu? Yang Bapak terima kasih yang kepadamu yang telah menyusui anakku.
Pernah Pak? Nggak pernah. Nanti pulang makasih. Nah, itu utang jangan sama dia, Pak. Utang itu, ya makasih susu ya Allah, nggak bayar gratis, itu anakku padahal tuh begitu loh. Ya, karena kalau suruh nyari susu keluar bayar semua itu, dan tidak ada yang sepadan dengan ASI. Mau susu formula apapun itu yang paling mahal pun tidak bisa menyamai ASI, itu nggak bisa. Apalagi pas awal-awal lahir ada kolostrum itu kan. Itu kan antibodi yang begitu hebat untuk angka kekebalan anak kita itu. Dan hebat lagi ternyata ketika anak sakit, ibu itu ketika nyusui, ASI-nya keluar obat, Mak. Bukannya ASI biasa. Ada tambahan, ngerti ada ikatan batin, anak saya butuh ini, maka keluar ini gitu. Bayangin loh, Pak. Coba obatnya berapa mahalnya tuh? Pikir lagi itu. Artinya dari sini kita tahulah kita itu banyak utang budi sama istri kita. Makanya ketika Umar bin Khattab, maaf, ada sebuah kisah dulu, ada seorang laki-laki yang dimarahi istrinya, Pak. Ya, istrinya marah-marah. Jangan pernah nggak? Sering ya? Kelihatan rai-rai muka-muka dimarahi istri, Pak. Itu dia marah betul, istrinya marah-marah, sehingga dia kemudian lapor ke Khalifah Umar bin Khattab. Enak zaman dulu ya, kalau ada apa lapor ke Umar, Pak. Ke presiden lapornya langsung. Istri jengkel, presiden turun tangan, Pak. Enak kan? Zaman dulu begitu enaknya. Sehingga beliau masuk ke rumah Khalifah. Rumahnya nggak ada penjagaan, Pak. Wis luas biasa aja, kayak teman aja, nggak ada pas pampresnya. Ya, mau ngetok pintu, kok suara rame ya, didengar-dengerin, ternyata Umar pun lagi dimarahi istrinya. Lah kok podo nasib iki? Enggak. Kan dia wurung aja kan dia balik Allah. Wah, nasib podo wae sing Umar wae ngono apalagi pula, Pak. Jenderal bintang berapa beli itu kalau dibuat bintang-bintang itu? Perang melawan orang kafir menang terus. Ya setelah balik kiri aja deh. Pulang. Lagi agak jauh dikit Umar keluar rumah, lihat orang tadi, panggil, "Sini." "Kenapa kau pergi?" "Ya Amirul Mukmin, tadi itu saya mau mengadu kepada engkau tentang istri saya yang suka marah-marah di rumah itu. Tapi kok sampai sini ternyata Anda pun sama masalahnya sama saya, Pak." Apa kata Umar? "Saya diam ketika istri saya marah, bukan saya kalah. Tapi saya tahu perjuangan yang ngurusi anak saya berat. Nyawa taruhannya, capek malam dan siang di ngurusi anak-anakku. Saya nggak tega untuk memarahi dia. Karena kalau aku yang ngurusi anak itu nggak bisa. Ngandung nggak bisa. Nyusuin, apa yang keluar Pak? Nggak ada apa-apanya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Coba malam-malam suruh bangun kayak perempuan, bisa nggak sih kita, Pak? Nggak bisa. Maka itu yang saya bayang-bayang ketika dia marah-marah kepadaku. Saya bayang-bayang ketika dia melahirkan begitu berat, nyawa taruhannya. Ketika dia marah kepadaku, aku bayangkan bagaimana susahnya dia gendong anak-anakku. Itu yang dibayang-bayang Pak, sehingga Umar nggak tega memarahinya. Itu Umar, padahal wong gede, perang menangan, Pak. Ya kan, jenderal. Lah jenengan. Awake cilik, ngono nggih jengkelan apa? Nggih. Ya, coba. Ini bagaimana memahami sampai seperti itu. Jadi jangan sampai hal-hal yang itu sebenarnya nggak wajib, jadi kayak wajib, akhirnya kayak lumrah. Kalau nggak dimarahin. Contoh gini, Mbak, istri nggak masak, marah, itu nggak pas, Mbak. Apalagi istri sudah ngurusi anak gendong, gagal nggak masak dimarah-marahin sama suaminya. Kebalik itu. Kalau istri nggak masak, tanya mau beli di mana, mau beli apa. Nek beli duit, nek enggak ya utang dulu, gitu kan apa bahasanya gitu kan. Ya. Jadi begitu. Jadi hal-hal yang itu nggak wajib jangan dibuat wajib, sehingga kayak dilumrahkan, oh berarti begitu harusnya. Akibatnya ya semena-mena sama istri. Ya. Jadi
Makanya dari sini akhirnya kesimpulannya dari sini maka suami wajib berterima kasih kepada istrinya. Berarti wajib loh, yang enggak dosa loh. Yuk yang belum segera terima kasih, yang belum segera, ya. Ibu-ibu yang enggak membawa suami ke sini nyesel bu. Ya, nah ngerti mau tak sampaikan. Ada videonya bu, share aja bu ke suami jenengan. Ya. Wahai para suami, kan ya, berterima kasihlah pada istrimu karena karena engkau wahai para suami punya hutang yang besar kepada istrimu. Berapa? Per anak tadi? 9.600.000. Itu hanya biaya susu, belum biaya yang lain-lainnya. Ya. Jadi punya utang kita Pak, nasibnya ya. Makanya Allah sampaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka sikapilah istrimu dengan baik. Seringkali kita itu kan laki-laki itu egois. Apa egoisnya? Egoisnya itu kalau nyari dalil itu yang menguntungkan saja. Perempuan masuk neraka paling banyak, ngono sih Pak. Macam neraka aja. Padahal dia sendiri yang neraka ujungnya. Ya. Jadi istri bersemut neraka, langsung neraka. Ya. Kemudian dari sini kalau kita lihat memang perempuan dapat beberapa dalil tentang susu ya. Pertama kewajiban memberi nafkah kepada ibu yang menyusui, jelas tadi. Jangan sampai ini paling ngeselin betul Pak, betul-betul ngeselin itu Pak. Ada orang nikah punya anak baru sebulan cerai Pak, gara-gara suaminya nggak mau kerja. Ya Allah ya Rabbi, dia dosa tanggung jawab. Itu anaknya gimana? Akhirnya anaknya sama simbah dari istrinya. Suami nggak mau ngurusin Pak, sakit. Yang penting kan jenguk Pak, kasihan betul sakit dia, anaknya panas gitu. Ke rumah sakit, sudah hidup susah, orang nggak mampu ngurusi anak, suaminya kemana entah nggak tahu. Betul dolim betul ini. Orang begini dengan nunggu nasibnya sengsara dia itu, besok sengsara betul. Hanya mau enaknya aja begitu, nggak mau tanggung jawab. Padahal tadi selama proses menyusui suami wajib menjamin hidup istrinya, tempat tinggal yang layak, makan yang cukup, pakaian yang layak, wajib. Itu wajib, bukan sunnah, wajib. Itu minimal. Bagus lagi ngupai, bagus lagi. Maka At-Thalaq ayat ke-6, fa'in ardoknakum falakum ardokna lakum fa'tuhunna ujurahunna. Bagus lagi kalau mau dikasih imbalan. Jadi kewajiban minimal apa tadi? Pakaian, tempat tinggal dan makan. Minimal kalau kita nggak mampu itu dulu, cukupi. Kalau bagus lagi, kalau mau nyunah tadi, kalau kita ambil pendapat yang sunnah yang nggak wajib ya, pendapat mazhab Hanafi tadi dan Maliki sudah, paling nggak ada tambahan lah ya, tambahan ini bedai saya, check out Shopee, nah ya, tak bayari, langsung. Yang ketiga, menyusui selama 2 tahun penuh, ini sebuah kewajiban. Si bapak menjamin anaknya bisa nyusu 2 tahun penuh. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Sempurna 2 tahun, Pak. Ya. Kemudian contoh Rasulullah itu disusui sama siapa? Halimah Sa'diyah. Nah, itu berarti kan boleh ya. Berarti menyusu itu boleh keluar selain ibu sendiri, selain ibu kandungnya. Halimah As-Sa'diyah. Ya, kemudian ternyata nggak cukup dengan pakaian, Pak. Bahkan ada namanya nafkah mut'ah dalam Al-Baqarah 241 wal mutallaqati mat'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita yang diceraikan diberikan mut'ah dengan cara yang patut. Atau mut'ah itu mata'a. Mata artinya itu kesenangan. Ya. Artinya ketika suami menceraikan istrinya,
maka suami wajib memberikan dia mut'ah. Selain tadi nafkah, kemudian bayar susu tadi, rodoah, terus mut'ah, yaitu pemberian sukarela, ya, tambahan begitu. Banyak Pak ya Tante ya yang dibayar ya, pusing juga bayarin Tante Pak. Ya. Nyatanya hari ini nggak ada yang mikir Pak, pegat tinggal ngomong, ya kan, zalim lagi. Bahkan banyak yang dicerai, pergilah bapaknya, anak sama ibunya, janda sendirian ngurusi anak, pontang-panting kerja sana kemari. Zalim. Ya. Itu pertama, tentang apakah istri berhak digaji atau tidak ketika menyusui anaknya. Ada khilafiyah ya. Tapi tadi apa kesimpulannya? Kalaupun tidak memberi gaji, minimal artinya diberikan pakaian, tempat tinggal, makanan yang cukup begitu, dan dikasih keamanan, dijaga. Jangan disakiti. Ya. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah tentang berbagi ASI. Beresikokah? Ya, berbagi ASI tadi. Tentang rodoah. Tentang rodoah itu tidak main-main. Memberikan ASI pada bayi itu beresiko. Apa konsekuensinya? Mahram. Konsekuensi mahram, jadi haram. Maka disebut dalam An-Nisa ayat ke-23, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minal radha'ati. Termasuk mahram adalah ibu yang telah menyusui kalian dan saudaranya dan anaknya, akhwatukum minal radha'ah, saudara susuan. Ketika seorang ibu punya anak perempuan terus dia nyusui bayi laki-laki, maka si perempuan anak ibu itu jadi mahramnya bayi laki-laki itu, termasuk ibunya. Lah yang jadi mahram gak cuma ibu dan anaknya, tapi juga ke atas simbahnya, nenek kakeknya jadi mahram, persis seperti anak kandung jadinya. Ya, cuma nggak ada hak waris, hanya ada hak mahram di situ, hak mahram. Makanya pernah ada ibu-ibu yang nanya ke saya, dia pernah ngadopsi anak, nemu anak di pasar Pak, masih merah gitu, di pasar. Nemu anak di pasar, terus diadopsi, diurusi. Setelah usia SMP gitu, remaja, dia baru nanya ke saya, baru anaknya hitam, terus apakah anak saya mahram untuk saya? Saya tanya, jangan ketika dulu bayi disusuin nggak? Tidak, nggak mahram, maka nggak boleh melihat auratnya. Masih ingat dulu kan batasan aurat kan? Mahram gimana? Mahram gimana Pak batasannya? Boleh melihat leher ke atas kan? Berarti kalau begitu nggak boleh buka kerudung jenengan sama anak jenengan. Waduh, susah juga ya. Gitu. Jadi kalau mau adopsi, susuin dulu sehingga jadi mahram. Ya mau bisa susuin kan nggak punya anak, ada terapinya kan, terapi ASI biar keluar. Gitu. Ya. Kemudian tentang ASI ada perbedaan pendapat ulama tentang jumlah susu. Artinya bayi asing itu menjadi anak susu, anak mahram dari perempuan yang menyusuinya itu berapa kali susuan? Berapa kali disebut dengan anak rodoah, anak susu? Kalau di mazhab Hanafi, Maliki dan sebagian Hambali mengatakan bahwa tidak ada batasan. Pokoknya sekalipun yo mahram. Sedikit aja tuh anak meminum air susu seorang wanita, maka ibu itu jadi ibu susunya, pakai mahram baginya. Kenapa? Kan teksnya begitu ayatnya, nggak ada batasan, pokoknya arda'nakum, nyusui kalian, nggak ada batasan berapapun. Pendapat kedua mengatakan minimal 3 kali, sekali kenyang sampai bahasa sampai anduk nih Mbak, sampai ya, 1, 2, 3 kali kenyang nyusui jadilah mahram. Dasar ini, pendapat ini menggunakan dasar riwayat Muslim. Anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang Badui yang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni kanat li imra'atun." Ya Rasul, saya punya istri. Terus fatawajtu ukhra. Aku terus nikah lagi, poligami. Aku telah punya istri Rasul, dan aku poligami.
Fa za'imti al-aula annaha ardu'ati imra'ati radha'atan aw radha'ataini. Lah ketika saya nikah yang perempuan kedua ini ya Rasul, istri pertama saya itu mengatakan bahwa perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang pernah dulu kecil disusui oleh istri pertamanya. Jadi perempuan yang dinikahi kedua itu pernah disusui oleh istri pertamanya. Radha'atan sekali atau dua kali, sehingga saya dua kali kata dia. Waduh, berarti kan mahram. Berarti anaknya kan? Nah, nggak boleh Pak menikahi anak susuan tuh. Maka si laki-laki ini menemui Rasulullah, ya Rasul, ini gimana kasusnya Rasul? Apa kata Nabi? La tuharrimur radha'atu wa radha'atain. Kalau cuma sekali dan dua atau dua kali maka belum menjadi mahram. Oh, berarti 3 kali maksimal. Minimal 3 kali, Mak. Nah, dari sinilah maka susuan minimal 3 kali dari hadis ini. Pendapat yang ketiga, minimal 5 kali susuan. Ini jumhur Syafi'i ini, madzhab Syafi'i yang paling banyak. Alasannya apa? Hadis Muslim bahwa kana fi ma anzala minal Qur'an asyra radha'at ma'lumat yuhrimna. Dulu ada di ayat Quran, kata Ibunda Aisyah, dulu ada ayat di Quran bahwa susuan itu menjadi mahram kalau 10 kali susuan. Ini tentang nasih mansukh. Jadi ada ayat, dulu pernah ada ayatnya, terus hilang, di Quran nggak ada, dihapus. Ini tragedi kehilangan ayat. Pernah, Pak. Jadi para sahabat pernah ngapal ayat itu, terus sampai lupa tiba-tiba. Allah hilangkan sehingga nggak tercantum dalam mushaf hari ini. Nah, di antara ayat yang dihilangkan oleh Allah adalah ayat tentang 10 kali susuan. Maka zaman dulu disebut dengan mahram kalau udah 10 kali nyusu. Tsumman nusikhna, kemudian dihapuslah oleh Allah bi khamsi ma'lumat, dengan 5 kali susuan. Sehingga anak dikatakan anak susu, anak radha'ah kalau dia 5 kali nyusu. Ya. Nah, kemudian yang benar yang mana nih? Ada yang nggak ada hitungan, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Bagaimana yang benar ini? Nah, yang benar, yang paling bagus pendapat ini kita simpulkan, ada fatwa MUI, sudah ada fatwa MUI. Syarat terjadinya mahram. Jadi anak itu jadi mahram kalau satu, anak berusia maksimal 2 tahun ketika nyusu. Setahun, 1,5 tahun, pokoknya di bawah 2 tahun. Di atasnya udah nggak lagi masuk. Ya, nyusuin di usia 2 tahun lebih, maka bukan lagi mahram. Bukan lagi dihitung dengan mahram. Yang kedua, identitas ibu donor ASI jelas. Harus jelas siapa namanya. Yang ketiga, jumlah ASI minimal 5 kali susuan. Nah, 5 kali berarti ambil pendapatnya madzhab Syafi'i. 5 kali. Nah, yang keempat, cara penyusuannya boleh langsung nyusu langsung atau menggunakan perantara. Diperes, peres ya Maya. Sedot pakai apa tuh, Maya? Apa yang Maya? Vakum ya itu, terus pakai botol. Nah, itu boleh. Nanti kita bahas di bab ini, nanti bab ketiga ada masalah apakah harus langsung disebut mahram atau pakai botol termasuk mahram. Itu ada khilafiyah tuh, rumit itu. Ya, kalau apakah harus langsung disebut dengan mahram atau botol pun jadi mahram. Ya, kalau di MUI mengatakan lewat botol pun sudah mahram, nggak langsung. Ya. Terus ASI harus mengenyangkan bayi, harus kenyang, baru jadi mahram. Di situ ya, itu poin pentingnya. Itu poin penting dalam masalah susuan. Ya. Kemudian, apa hukum jual beli ASI? Menjual boleh. Mana ayatnya? Al-Talaq ayat 6 tadi. Jadi seorang bapak yang punya anak terus nyusukan pada seorang ibu perempuan, maka bayarlah, seperti Rasulullah SAW pun Halimah Sa'diyah bayaran ya. Nah, namun ketika harus menyusukan anak kepada perempuan yang lain, hati-hati. Ada kasus begitu, ada begitu ya, kasus di mana istri nggak bisa mengeluarkan air susu. Terus gimana? Ini pilihan bagus ya, sebenarnya pilihan terbaik jangan susu formula sebenarnya, Pak. Kalau bisa tetap perempuan. Ya, terbaik itu.
atau siapapun itu, saudara, tangga, itu terbaik. Ya. Kenapa alasannya? Karena yang namanya susu itu tidak hanya menurunkan, memberikan gizi nutrisi, tapi juga menurunkan karakter dan kecerdasan. Sehingga dalam memilih ibu susu, pertama muslimah, kedua sehat fisik dan mental. Sehat fisiknya, bukan orang yang penyakitan. Mental sehat, orangnya enggak gangguan ODGJ lah ya. Ya. Terus berakhlak baik. Nih. Kenapa? Ternyata luar biasa. ASI itu menurunkan akhlak, kecerdasan kepada anak. Ya, maka bahayanya ketika menyusukan anak kepada orang yang enggak baik, jadi ikut ya baik. Misalnya jenengan ketemu seorang hafizah Quran ya, sholihah, dia lagi nyusu anaknya. Mungkin lagi punya anak kecil. Boleh Bu jenengan Mbak yang tolong anaknya disusu, diinjal susunya disusu ya ping 10. Ben pinter kayak jenengan. Boleh. Tapi jadi mahram akhirnya. Jadi anak mahram, anak susu itu. Ya, jadi kepada orang saja yang enggak baik, enggak boleh. Apalagi pada sapi. Sapi baik gak sih? Anda sapi baik? Sapi ya nggak tahu. Nah itu kan bahaya itu. Generasi mok itu bahaya. Iya. Nah akhirnya kan sifatnya kayak sapi kan? Iya pengaruh. Duk, toko akan berambang duk. Mok. Sapi yo begitu kelakuannya. Ya, ini hati-hati sapi itu. Ya. Ini menyusui, makanya Nabi menyampaikan bahwa jangan engkau susukan anak pada orang yang bodoh, karena kecerdasan itu dari ibu. Ini tentang apa tadi, beresikokah berbagi ASI. Ada kesimpulannya apa? Berbagi ASI, donor ASI, hukumnya boleh, tapi harus perhatikan efek mahramnya tadi. Ingat baik-baik. Oh, siapa ibu susunya? Karena apa? Besok anaknya ibu itu jadi mahramnya anak ini. Semua dicek gitu, jangan sampai lupa ada namanya siapa. Nah tadi kemudian ulama ada khilafiyah ya antara 1 sampai 10 susuan, tapi ambil tengah apa yang 5 yang paling kuat, 5 kali susuan yang paling kuat, yang diambil oleh MUI juga. Kemudian juga hukum jual beli ASI hukumnya boleh. Ya, terus pemilihan ibu susu harus selektif yang terbaik. Ini tentang berbagi ASI. Ya, selesai bab ini. Ini baru berbagi ASI. 2 berarti ya. Nah, yang ketiga tentang bank ASI. Bagaimana hukum-hukum fikih tentang bank ASI? Ini cukup ramai di kota-kota. Ya, jadi ada tempat penjualan ASI disimpan sebagai apa ya, pendingin gitu. Ya, nanti dijual atau nanti ada yang donor ASI kemudian dibagikan bagi anak bayi yang enggak terurus begitu. Nah, bagaimana hukumnya itu? Kan juga beresiko kan berarti kan? Berarti nanti yang minum siapa? Yang ngasih siapa dong? Ya kan? Akibatnya kan jadi mahram tuh. Apakah begitu? Ya, itu akan dibahas tentang fikih-fikihnya. Ya. Sudah jam 9 kurang dikit. Ya, membahas fikih malah nih Pak. Ya, terus nggak apa-apa. Yang penting kan tahu hukumnya. Kita namanya hidup kita nggak tahu. Nanti kita ketemu masalah di mana kan tahu. Oh, berarti masih ingat dulu. Berarti boleh nggak bolehnya. Karena khawatir tadi loh, nyesel ketika sudah terlanjur. Tadi ibu tadi itu nyesel betul. Kenapa dulu saya nggak susuin ya? Baru tahu kalau ada efek kepada mahram atau nggak mahramnya. Kan resiko tuh akhirnya. Jadi nggak boleh menikah. Nah, begitu hati-hati. Ya, nggak boleh menikah dengan anak susu, ya, nggak boleh tadi buka aurat dan sebagainya. Ya. Habis ini ada pertanyaan? Kalau mengadopsi terus tidak bisa menyusui, Terus? syaratnya untuk mahram gimana? Ya nggak bisa. Gimana caranya pokoknya? Coba ada kan konsultasi ke dokter lah. Bagaimana terapinya, obatnya apa, ada juga tuh kan biar ASI keluar.
Tapi ternyata luar biasa. Ternyata ASI bisa keluar dengan baik itu dengan kasih sayang. Secara hormonal itu ibu kalau lagi sayang itu ASI keluar. Makanya hati-hati bapak-bapak. Ketika istri nyusui anak, jangan buat masalah sama istri. Ketika istri stres, ASI nggak keluar loh biasanya. Iya, itu bisa nggak keluar loh. Ya stres masalahnya. Jengkel sama bapak itu. Anak kasihan jadi korban. Sampai segitu tuh dampak ASI luar biasa. Ya. Ya. Cukup ya? Cukup. Seandainya anak siswa itu bisa menikah, itu haram. Punya anak dan bahkan punya susu, baru tahu bahwa itu rodoah, harus cerai. Berarti sudah tahu tuh rodoah baru tahu. Dan nikah. Ya itu fasah maksudnya. Nikahnya rusak. Fasah itu kerusakan pernikahan berarti. Dianggap rusak. Karena baru tahu gimana lagi. Sudah. Ya harus cerai berarti. Dipisahkan. Ya, berarti ada kegagalan dalam hukum di awal tadi. Nah, itu risiko tadi kan. Makanya kenapa ada fikih seperti ini, Mak? Nanti kita bahas fikih tentang susu bank susu itu karena memang rumit. Itu efeknya ke hukum yang lainnya, hukum pernikahan, hukum macam-macam itu mahram sebagainya. Rumit akhirnya. Makanya didetailkan seperti ini. Ya makanya tadi pentingnya belajar tuh begitu. Biar enggak terjadi kejadian yang kita nyesel gitu loh. Ini kan susah menceraikan, Pak. Sama-sama suka apalagi. Terlanjur seneng, ya gimana? Punya anak pula. Nah, tapi saya belum menemukan ada nggak yang pendapat yang meringankan ya. Nanti saya cek coba ada nggak pendapat yang memberikan keringanan untuk boleh berlanjut pernikahan. Tapi sementara karena rodoah adalah mahram, maka otomatis nikahnya rusak, gagal, nggak sah pernikahannya. Apakah zina? Tidak, nggak tahu. Tapi ya diputus berarti. Sementara itu. Nanti coba pekan depan tak carikan referensi yang lain. Kalau ada yang memberikan keringanan. Ya, kalau nggak ada ya gimana lagi? Itu ya. Ada lagi? Ibu, paham semua? Nah ya, oke. Berarti ibu ini belum nikah, enak nih. Pokoknya besok nagih bu, tagih. Mas, ingat kajian nih mas. No kan? Nek nggak tahu, buka Facebooknya mas. Saya pokoknya mazhab Syafi'i mas. No, saya Syafi'i ini. Saya nggak mau Hanafi. Saya Syafi'i dan Hambali mas. No. Persusuan sekian. Mantap. Langsung Shopee-nya. Ya. Pokoknya bapak-bapak yang terlanjur nggak ngasih ke istrinya bayaran susunya. Guys, pokoknya makasih. Dibaik-baikilah nyatane wong ngutangnya baiklah kan dia utangnya ya baik-baik sama yang ngutangi lah kira-kira begitu nggih ya cuwani-wani pokoknya ya cuwani-wani kualat nggih ya cukup sekian kajian kita pada malam ini. Kita tutup dengan doa bersama. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang soleh, solehah, yang belum menikah juga segera diberikan jodoh yang terbaik, yang sudah nikah mau lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hannan al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain
Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak bersama materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fatihin. Jazakallah khairan Ustadz. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan malam ini. Semoga kita semua bisa memahami apa-apa yang disampaikan guru kita. Semoga dengan materi yang sudah disampaikan bisa semakin menambah ilmu yang bisa kita amalkan. Sebelum kami tutup, kami umumkan jumlah infak malam ini terkumpul sebesar Rp158.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah. Semoga Allah membalas apa yang diinfakkan dengan kebaikan dan rezeki yang lebih. Amin. Sekian dari kami, saya mewakili segenap panitia penyelenggara kajian malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Sampai bertemu kembali. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya